ke chatnya gitu. Nah, Pak Kojim, saya jadi tertarik sekali bicara tentang Ibrahim, Pak Kojim. Iya, Jadi kalau 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 tadi berbicara tentang spiritual gitu ya, bahwa masyarakat Nusantara ini kesadaran spiritualnya jangan-jangan sudah lama sebelum masyarakat Arab hadir gitu misalkan. Nah, berkaitan sama Ibrahim, saya pernah membaca satu artikel dan mungkin ini saya berdiskusi gitu ya. Ini kita berbicara namanya juga satu iya, artikel monggo. bahwa Ibrahim itu ada satu istrinya yang namanya Ketura yang dikabarkan Betul. bahwa Ketura itu adalah suatu istri, bukan suatu istri, istrinya yang hadir di Melayu atau masyarakat Iya. Nusantara. Nah, gimana pandangan Pak Kojim tentang Ketura ini? Oh ya, jadi begini Mas. Jadi memang ya selama ini sebenarnya yang terjadi persoalan di Timur Tengah itu kan persoalan ya anak-anak Ibrahim dari dua istri yang di Timur Tengah. Dua istri Ya. di Timur Tengah, ya. Iya, jadi Hajar dan Sarah. Sarah itu sama-sama dari Timur Tengah. Ya. Hmm. Sedangkan Kentura ya itu sebenarnya istri dari Timur ya, dan itu adanya apa itu di Alkitab ya, Ya, di Bible, betul. ya di Bible ya. Kebetulan saya sendiri punya Bible berbahasa Arab jadi bisa menelusurinya gitu ya. Hmm, hmm. Jadi di situ diberikan ya, jadi di dalam kitab apa itu kitab Isaiyah kalau nggak salah ya. Nah di situ dikatakan bahwa ketika Ibrahim di masa tuanya membagikan harta warisan, ya kan, maka eh, harta warisan itu lebih diberikan kepada anak dari Sarah yaitu Bisa. Ishak dan anak dari Hajar yaitu Ismail. Sedangkan anak-anak dari Kenturah ya yang namanya itu ada Madian, ada apa itu Medan. Iha Medan ya. Nah, itu kan ada sebenarnya ada 12 ya anaknya itu. Nah, Ya. itu dikatakan dan mereka yang anak dari Kenturah itu diberikan suatu karunia. Nah, cuma di Alkitab itu tidak dijelaskan karunia itu apa, sehingga banyak yang melakukan penafsirannya bahwa karunia adalah ilmu, ya kan? Hmm, Ya, hmm. ilmu. Jadi di situ dikatakan dan meminta anak-anak Kenturah ini untuk tidak dekat-dekat ya dengan anak-anak Ibrahim yang ada di Timur Tengah ya. Nah, jadi di situ dikatakan ya mereka menjauh dari tempatnya yang sangat jauh dari jangkauan anak-anak Ibrahim yang di Timur Tengah ya. Jadi atas karunianya itu. Nah, ini kan gitu kan kalau ya dikaitkan dengan tadi frasanya itu frasa bahasa Jawa kuno ya yang masih bisa dilacak dari para Mayoga misalnya ya itu kan Alkitab menyebut Ibrahim itu kan Abram pertama. Abraham, ya, betul. Nah, Abram ya kan terus jadi Abraham lalu dibaca oleh orang Arab Ibrahim ya. Nah Abram itu bahasa Jawa kuno itu api ya. Hmm. Jadi bahasa Jawa kuno itu api dan posisinya ada di selatan. Makanya letak gunung berapi itu kan gitu kan. Yang paling kaya dari Nusantara ini ya di Pulau Jawa kan gitu. Ya. Hmm. Nah, jadi dia adalah seseorang ya kan yang mengajarkan kan gitu kan tadi orang dari wilayah selatan yang mengajarkan nilai-nilai. Ya. Pada waktu itu api ya merupakan simbolik ya bagi suatu apa itu pencerahan ya. Jadi itu sebenarnya gitu makanya nanti di India masih ada kalau orang kawin itu mutari api Api. gitu kan Iya, iya. Nah, iya, iya. jadi Abram itu A-nya tadi itu adalah membentuk kata kerja. Jadi Hmm. bukan nama aslinya gitu loh. Sebenarnya Hmm. Abram itu bukan nama aslinya.
tapi orang yang menjalankan peran milahnya itu tadi, ya, dengan menggunakan ya, api sebagai sesuluk kehidupannya. Nah, ini Abram, ya. Makanya tidak heran Kenturah itu disebut istri dari timur, ya kan? Nah, sayangnya kan di Alkitab itu dipunggel gitu loh. Ya dipunggel itu ya tergak ada ceritanya. Jadi ceritanya itu nanti hanya yang berkaitan dengan Sarah dan Hajar, gitu ya. Nah, padahal kalau kita jujur, yang namanya Ken itu ya masih dilestarikan sampai hari ini, ya kan? Ken Umang, Ken Arok, ya. Nah, istrinya Rendra itu Ken Juraida, ya kan? Nah, itu Ken Turah, ya. Turah itu apa? Turah itu bahasa Jawa, artinya lebih. Jadi ia seorang perempuan yang terhormat, jadi diberi gelar Ken, yang turah, yang memiliki kelebihan, gitu kan. Makanya nanti larinya dalam hal ini orang Israel itu selalu mengejar kita, ya. Karena dia tahu, oh karena ilmu itu sebenarnya ada di timur, ya. Yes. Jadi di situ, ya. Sayangnya kita yang di timur kapusan terus. Nah, ya kan, sehingga tidak berani menelusuri jejak-jejak kita sebelumnya. Dianggap aja kalau kitab-kitab serat-serat seperti saya sebutkan para wah itu kan serat karangan apa gitu. Padahal kalau orang ngapusi tapi ditulis dengan menggunakan huruf Ibrani atau huruf Arab, orang percaya. Ya, nah, gitu loh. Tapi lebih kalau mudah, ditulis, Pak. apanya? Iya, kalau ditulis dengan huruf Hanacaraka, orang nggak percaya gitu kan. Iya, betul, nah ini yang Pak. terjadi pada kita. Jadi seharusnya ya kita menelusuri kembali kalau mau melihat zona di Timur Tengah, dunia Timur Tengah, yang mempelajari Kenturah itu di mana sebenarnya perjalanan dia kok terus dianggap finish saja. Iya. Nah, ini yang harus dipahami. Dan nama-namanya itu lebih banyak itu seperti orang Sumatera itu Medan, Median. Betul, Pak. Betul. Ya, dan mungkin nanti harus ada satu episode kita bahas masalah Kenturah, Pak. Ini kayaknya menarik. Gitu. Terima kasih, Pak.